apa wae manut wae didengarkan. Gak ada yang mainan HP. HP ku lho regane larang tak ngerti. HP mu elek mah ketok-ketok. Iki orang nyek aku mau menghina. Ya. Cuman saya kira itu. Tafadhol Ustaz. Antum tafadhol Idris min kursiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji yang saya muliakan dan dicintai Allah, para jamaah semua yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amin. Sehat para jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selawatan ya, kayak biasanya ya. Ya bareng-bareng ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya itu dulu takut loh baca sholawat ini. Iya, takut dibid'ah-bid'ah. Takut dibid'ah-bid'ah nih. Apalagi baca buku. Di sana dijelaskan tawassalna bi bismillah. Saya bertawasul dengan nama Allah. Tidak masalah. Karena memang ayatnya ada. Iya kan? Berdoalah bi asmail atau bi asmaul husna. Ada ayatnya, enggak masalah bi bismillah. Wa bil hadi Rasulillah. Dengan lantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Muhammad. Terus wa kulli mujahid fi sabilillah atau fi sabilillah bi ahlil badri ya Allah. Dan saya bertawassul dengan ahli Badar, dengan orang yang berjuang di jalan Allah, dengan ahli Badar. Nanti kata di buku itu, kalau di hari kiamat Allah akan tanya, kamu dulu berdoa bawa amalnya ahli Badar. Saya akan tanya dulu ke ahli Badar, ya ahli Badar, kenal sama orang-orang ini? Enggak kenal ya Allah. Nah, kok mereka berdoa membawa amal kalian, membawa nama kalian? Kata ahli Badar menjawab, meneketehe. Mana kami tahu ya Allah. Alasannya itu. Dulu kalau puji wedi saya, waduh berarti aku tawasul ini salah. Berarti baca itu bid'ah, itu enggak boleh. Nah, kemudian belajar. Kemudian mau kaji. Kepada yang sering baca itu. Tadi kalau tanya itu kepada sumbernya. Kenapa dia baca itu? Alasannya apa? Sekarang gini Pak. Misalnya SBY Surabaya. Pak SBY gitu. Punya anak namanya AHY. SBY itu anak AHY. Dua putu
Nah, AHY ini ketika lagi pusing ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo, tolong dong saya dibantu. Kenapa? Nah, Mas AHY, partai saya dikudeta. Tolonglah bantu saya ini. Partai saya dikudeta. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Menkumham. Saya adalah Menhan. Nggak ada hubungannya. Pertahanan kok ngurusi partai. Pak, Bapak kan dekat sama Menkumham, dekat sama Presiden. Tolonglah saya. Nah, kata Prabowo, nggak bisa saya bantu. Lalu terakhir, kata kuncinya, jurus pamungkasnya AHY. Pak, mungkin Bapak nggak mandang saya karena saya anak kecil. Tapi pandanglah Bapak saya. Presiden. Mantan SBY. Pandanglah Bapak saya. Pandanglah Bapak saya. Jangan pandang saya. Pandanglah Bapak saya. Gak enak akhirnya Prabowo. Ya sudahlah, saya tak urusi, tak bantu. Itulah tawasul. Membawa sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita minta. Itu namanya tawasul. Membawa sesuatu yang kita minta. Jenengan pengen ketemu orang, pengen pinjam duit. Gawa sesuatu yang dia sukai. Orangnya seneng kurma, bawakan kurma. Orangnya seneng bebek goreng, bawakan bebek goreng. Orangnya seneng madu, bawakan madu. Madu sing so kentut. Temui gitu. Bawa sesuatu yang dicintai, pasti negosiasi lebih mudah. Lah tawasul kan ayatnya surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, kata Allah dalam surat Al-Maidah 35. Carilah wasilah kalau pengen mendekat kepada Allah, cari wasilah. Nah, wasilah ini kata para ulama adalah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dicintai Allah? Nabi Muhammad dicintai Allah. Amal kita dicintai Allah. Asmaul Husna itu namanya Allah. Terus orang-orang soleh itu juga dicintai oleh Allah. Jadi kenapa mereka berdoa nyebut nama-nama orang-orang soleh, nyebut nama ahli badar, para mujahid? Karena mereka yakin mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sama, Pak, Bapak tolonglah saya. Mungkin Bapak nggak ngelihat saya karena saya itu siapa, tapi Pak, lihatlah atas nama kampung saya minta sama panjenengan. Atas nama kampung, karena kampungnya terkenal. Bantulah saya atas nama Masjid Joko Karyan. Ngerti kabeh, kenal kabeh sepuh Masjid Joko Karyan. Itu tawasul. Tawasul atas nama sesuatu yang dihargai, dihormati, dimuliakan. Itu namanya tawasul. Maka dari situ saya mempelajari, berarti nggak ada masalah. Di mana syiriknya? Nggak ada syiriknya. Bertawasul kepada Allah, meminta sesuatu dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam kehidupan kita sering begitu. Pak, Bapak mungkin nggak bantu saya. Lihat Bapak saya. Tolong Pak, saya atas nama Bapak saya, bantulah saya. Bapaknya seorang kiai yang terpandang di kampung. Akhirnya dibantu. Karena dia bawa nama bapaknya. Apakah itu syirik? Syirik nggak gitu? Ya enggak. Nah, sama dengan Allah, minta kepada Allah menyebut-nyebut nama orang soleh. Paham sampai di sini deh? Kita semua insya Allah paham ya. Jadi dengan ini jadi kita dewasa dalam beragama. Orang dikit-dikit keliru, dikit-dikit salah. Jadi insya Allah paham. Mohon maaf ya. Diam. Tasbih. Ada orang yang pakai tasbih itu katanya nggak boleh menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti, meniru-niru budaya suatu kaum, maka dia kelompok kaum tersebut. Dianggap ini milu agama Buddha. Jadi iki kaya wong Buddha, ini iki kaya Buddha. Ini kaya Buddha. Sekarang katanya yang benar itu nggak usah pakai tasbih, sesuai hadis Nabi pakai ruas jari. Oke, saya pakai ruas jari. Tapi saya tak wocok sancai, 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 amitabha, amitabha, amitabha. Boleh nggak itu? Lebih baik pakai ini baca tasbih, la ilaha illallah astagfirullah, atau gini tapi sancai, sancai, amitabha, amitabha. Pilih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Menyerupai itu bukan berarti terus lihat
Apa alasan menyerupai dan kondisinya? Sahabat Nabi itu biasa. Rasul ketika mendatangi seorang perempuan, dia sibuk menghitung zikirnya dengan biji kurma. Hitung lebok gini. Subhanallah, ambil, subhanallah, subhanallah. Mindahkan biji kurma. Belum diikat waktu itu. Lalu sama Abu Hurairah, dia bikin yang diikat. Abu Hurairah itu bikin, nggak naikkan 100 ya, 159. Abu Hurairah itu sampai 1000. Dan selalu dibawa. Dan setiap mau tidur, dia membaca sholawat 1000 kali atau istighfar 1000 kali. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi. Diikat. Itu yang pertama bikin adalah Abu Hurairah. Jadi kalau ini diikuti mengikuti satu kaum, iya, mengikuti Abu Hurairah. Rasul itu dulu ketika ngirim surat ke kerajaan Romawi, kata para sahabat, ya Rasul, suratmu nggak akan dibaca. Kenapa? Mereka tidak mau nerima surat kecuali ada stempelnya. Itu hukumnya mereka, itu kebiasaan mereka, adat mereka. Maka oleh Rasulullah, ya sudah, buatkan stempel. Nabi dibuatkan cincin untuk sekaligus stempel. Terus apakah Nabi ngikuti budaya orang kafir? Apakah Nabi terus kayak gitu ngikuti budaya orang kafir? Enggak begitu maksudnya. Jadi kadang kita mantasyabah biqaumin semua. Sampai ada orang sedikit disalahkan. Mohon maaf ya. Ada orang ceramah di gereja. Ya mungkin salah. Tapi sing ngomong gue ya kadang ora karuan. Dia ngatain ustadz ceramah di gereja, tapi dia sendiri nek plesir dolane neng candi, dolanan karo berhala, selfie karo Buddha, selfie karo Nyi Roro Jonggrang. Padahal dia ngatakan ustadz salah ceramah di gereja, hobinya kalau main ke candi. Tidak usah ngomentari orang lain. Mungkin orang itu punya salah, tapi orang itu juga punya kebaikan. Dan itu urusannya Gusti Allah. Kita mah lempeng wae, lurus saja. Para jamaah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah, terasa tekan-tekan stres malah jenengan ngamuk. Baik. Hari ini saya akan membahas tentang apa kan? Ini saya itu ceramah di beberapa tempat, jamaah banyak berkurang. Karena apa? Takut sama kopet. Takut sama kopet. Rasulullah itu sudah mengatakan. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka yang tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang mau pegang teguh kepada dua warisanku, dua pusakaku. Apa kata Rasulullah? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua pusakanya Nabi yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Itu pusaka Nabi yang Nabi mengatakan tidak akan tersesat abadan selama-lamanya. Orang kalau mau pegang dua pusakanya Nabi. Dulu Nabi punya cincin tadi Pak. Pusakanya Nabi, cincinnya Nabi. Ketika Nabi wafat, diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, wariskan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, diteruskan kepada Sayyidina Utsman. Di tangan Utsman cincinnya Rasulullah jatuh ke sumur dan hilang. Sejak cincinnya Rasulullah, pusakanya Rasulullah jatuh, Utsman pemerintahnya kacau balau. Meninggal di penggal lehernya Utsman. Dipimpin oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ditusuk, wafat Sayyidina Ali. Kondisi makin kacau ketika pusakanya Rasulullah hilang. Para ulama mengambil iktibar dari cerita ini. Ketika pusakanya Nabi hilang, maka kita umat Islam akan hancur. Banyak mengalami fitnah. Apa pusakanya Nabi? Sunnahnya Rasul dan kitab Allah yaitu Al-Quran. Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah pusakanya Nabi. Sekarang, lihat Pak. Sunnah Nabi itu justru banyak ditinggalkan. Betapa hebatnya sunnah ketika umat Islam pasukan-pasukan terbaik akan perang menghadapi musuh. Ini yang maju ini pasukan-pasukan terbaik. Kayak Izzuddin Al-Qassam, Brigadir Al-Qassam. Itu kan hafal 30 juz. Sholat subuh nggak boleh ketinggalan. Luar biasa. Itu baru dia boleh gabung dalam tentara Brigadir Izzuddin Al-Qassam.
Palestina. Luar biasa. Hamas. Sama, pasukan Islam terbaik. Ketika sampai di daerah Dagestan, mereka itu menghancurkan benteng musuh, kalah. Menghancurkan, kalah lagi. Maju, kalah terus. Akhirnya apa? Semua pasukan muslimin cuma duduk ngelamun. Kenapa kok kita kalah terus? Kita maju kok gagal terus? Kenapa? Mereka semua ngelangut ya, kayak bingung itu semua gini. Kita ini umat terbaik, pasukan terbaik. Selama ini menang terus. Kenapa yang ini kok kita nggak bisa apa-apa? Lalu keluhan ini dipikirkan oleh panglimanya. Lalu para panglima ini masuk pasukan kaum muslimin ngecek satu persatu. Ternyata ada satu sunnah Rasul, satu pusaka yang Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Apa itu? Siwak. Siwak ditinggalkan. Maka panglima kaum muslimin perintahkan seluruh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, ambil kayu siwak, cari siwak. Semua disuruh bersiwak. Semua bersiwak. Ketika semua sudah bersiwak, mereka maju, hancur kocar kacir, lari tunggang langgang orang kafir itu. Pertinyi ini idili. Apa hubungannya perang kemenangan dengan siwak? Apa hubungannya? Ada nggak hubungan? Secara logika? Gak ono. Betul nggak? Kenapa kok kita bisa menang? Itulah barokah dan dahsyatnya menghidupkan sunnah. Gak ada hubungannya, tapi kok kita bisa menang? Itulah dahsyatnya sunnah. Ketika dihidupkan sunnah Nabi SAW, kita menang. Wong kafir wedi kabeh. Waduh, wong Islam untune wis ditajemke kabeh, dilantupi kabeh karo kayu. Kayu dipangan, wedi kabeh. Delok wong kafir wis kayu dipangan. Wah, aku dipangan kabeh iki entek. Lari semua. Berkah dari sunnah. Satu sunnah ditinggalkan, lemah kaum muslimin. Satu sunnah ditinggalkan, kalah kita. Dan sekarang sunnah berapa yang ditinggalkan? Berapa sunnah yang ditinggalkan sekarang? Pertama, jabat tangan salam. Padahal Nabi mengatakan, ma muslimain, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyan, berjumpa, ketemu, fayatasofahan, lalu mereka salaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah ampuni dosa-dosa mereka berdua, hatta taftariqu, sampai mereka berpisah, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dari salaman. Tapi salaman ditinggalkan. Orang malah ganti kalau adu sikut. Ini adu jotos-jotos. Sunahnya sopoi. Sunah WHO. Kamu jalur syafaat karo WHO ning akhirat. Ya Allah. Harusnya hand sanitizer dikantongi, bukan salaman yang ditinggalkan. Jadi nek salaman diwedi, wong iki rembesen ae duduk slot-slot iki. Ini aku iki. Tapi kudu salaman, dia salaman. Bar kuwi semprot pakai hand sanitizer. Ora usah karo ning lemah, diusel-usel ngene. Singgung dia nanti. Padake kirek koyo ngono. Hadis mulado. Satu sunnah ditinggalkan. Salaman ditinggalkan. Padahal dengan salaman itu mengeratkan ukhuwah. Dengan salaman jadi akrab. Sekarang kan agak jarang, enggak begitu akrab kayak biyen to. Rasane ndak? Ini ngrasake ndak sih? Karena orang di salaman wedi. Saya ke masjid tak mirip tuh ngini-ngini dadi kaya solihah kayak gitu. Terus aja salaman kok ngini. Ya Allah, di solihah kabeh tinggal go jilbab pantes kuwi. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Jadinya renggang kita. Padahal dengan salaman tumbuhnya cinta. Kata Rasul, dengan salaman itu membuang kedengkian di antara dua orang muslim yang salaman. Hilang kedengkian kalau sering salaman. Lah sekarang salaman ditinggalkan. Akhirnya kan begitu. Jarang kita jadi kurang akrab gitu ya. Agak gimana gitu hubungannya. Enggak kayak dulu mesra. Sekarang kurang mesra. Satu sunnah ditinggalkan. Kedua, sunnah merapatkan soft. Untung di sini kisah rapat nih, Kang Puji, alhamdulillah. Galak. Awas ada Kang Puji galak. Maklum Lampung, podo Lampung ini.
Para jamaah rahimakumullah yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salah. Dalam hadis yang lain, min tamamis salah. Rapatkan shaf kalian, luruskan shaf kalian. Karena meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau pengen sempurna sholatnya, kudu rapat. Nek pengen sempurna sholat jamaahnya, kudu rapat. Bukan malah berpisah, berjarak-jarak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sungguh rapatkanlah shaf kalian. Kayak kata Muji, leher dengan leher, kata Rasulullah SAW. Pundak dengan pundak atau bahu dengan bahu. Kata Nabi, sungguh aku melihat anak setan atau setan itu masuk ke dalam shaf-shaf, celah-celah di antara shaf-shaf kalian. Seperti anak kambing yang masuk ke dalam shaf-shaf kalian. Nabi merapatkan shaf supaya jangan ada anak setan atau setan masuk ke dalam shaf-shaf kita. Dewi malah saiki lain. Setan dikai panggonan, kayak tempat. Jangan sini, kamu sana. Ini untuk setan. Kamu agak jauh ya, 1 meter. Ini untuk setan. Setan dikasih shaf. Ono sing nyeletuk, gak apa-apa Ustaz, men setane milu sholat. Sholat gundul kok gue. Setan sholat kok di setan sholat. Setan itu kalau dari masjid datang ke masjid tujuannya cuma satu, goda orang sholat. Orang sholat itu godaannya 3. 1, al-kaslu, males. Bener gak? Nek krungu adzan kula ngurung komat. Wis komat kalau imam wis bacane dawa kula kongkon wae. Pokoke nek salat itu godaan pertama adalah males, al-kaslu. Apa godaan kedua? Pengennya cepat. Nek salat pengennya ndang cepet rampung. Bener apa bener? Imamnya bacane dawa sithik, alah bacane kayak koyo ngene iki suwi meneh mesti. Oke, ndang rampung. Didam-dam yang guri. Terus ke Quran ke kepala. Piye to iki? Jadi yang ketiga godaan setan adalah ditampakkan gambar-gambar. Itu godaannya 3. Bikin males, pengennya cepat, sholatnya kecepatannya 70 km, sama 80 km per jam, macam-macam ya. Dan yang ketiga ditampakkan gambar-gambar. So eling itu kalau pas lagi sholat. Oh, kamu kuncinin 2 lemari. Oh iya ingat aku. Ingatnya pas lagi sholat. Ayo sering kayak gitu. Oh iya Mi, aku ingat Mi, yang kini Mi. Tapi ingat, mau pas sholat ingatnya. Sholat kok mikir kunci, berkah sholatnya. Sholat membawa apa berkah? Ngeles terus ya. Ragelum kalah. Jadi rapat shaf itu, jangan renggang. Sejak zaman dahulu, ketika kaum muslimin pernah terjadi wabah taun yang kalau pagi kena penyakit taun, sore mati, tetap tidak pernah sholat itu sampai renggang, tidak pernah. Hanya yang sakit tidak boleh ke masjid. Yang sakit tidak boleh ke masjid. Yang ke masjid hanya yang sehat-sehat. Tapi itu pun tetap harus rapat. Padahal itu wabah taunnya ngeri. Pagi kena, sore meninggal. Nah, sekarang kan nggak jelas. Mules, corona. Asam urat, corona. Sakit jantung, corona. Ujungnya positif kabeh. Ya Allah. Emang sekarang di rumah sakit gitu kan? Begitu. Karena begitu masuk IGD itu pasti tes yang pertama adalah tes PCR swab itu. Dan itu hasilnya besok. Nah, dia mati di IGD prosedurnya harus di-COVID-kan. Begitu akhirnya besok hasilnya negatif, nggak peduli. Pokoknya wis dipositifkan. Dan itu udah peraturan rumah sakit begitu. Jadi nek dengan sakit ora usah nek rumah sakit. Rasakno dhewe ning rumah. Dirasakan ning rumah. Mati setelah apa mati di atas tempat tidur, nanti dikafani disolatkan. Rumah sakit soal jelas yang boleh guduk monyor. Itu sunnah kedua ditinggalkan. Siwa, yang kedua merenggang, tidak merapatkan shaf. Kok siwa tadi apa? Salaman ya. Ketiga, senyum. Mohon maaf, aku nggak nyinggung yang pakai masker loh kan? Nggak nyinggung loh ya pakai masker. Mungkin dia lagi pilek, Pegawai negeri lah, pegawai negeri. Oh, pegawai negeri ya. ASN. Dimaklum ya. Maklum. Jadi ini Rasulullah mengatakan, tabassumu ka fi wajhi ahika sedang. Awake dhewe kan awak model-model dompetnya tipis-tipis gitu awake dhewe model-model ora gablek. Apa infak duit iki sik dipikir-pikir, mana iki gede iki duit terakhir iki
duit terakhir. Saya mikir, kita ini sedekah dengan harta mungkin kurang. Kenapa nggak sedekah dengan senyum? Senyum ke saudaramu itu udah nilainya pahala. Senyum. Tapi sekarang mana senyum? Ditutup mulutnya dengan masker. Senyum. Jadi itu yang Rasulullah SAW perintahkan. Kalau senyum, ketemu saudaranya senyum-senyum itu Masya Allah. Indah. Tapi senyum itu udah hilang dari bibir kaum muslimin, ditutup dengan masker. Itu sunnah-sunnah Rasul yang ditinggalkan. Keempat, silaturahim. Tak boleh mudik. Alasannya nanti tidak menyebarkan COVID. Ini jangan petugas COVID ini. Sikat. Ono gugus COVID kejadian ini. Maaf ya, Mas Gus. Gus, maaf ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan keyakinan apa yang saya dapatkan dari guru-guru kami. Menyampaikan dan saya teruskan. Nanti mau ngalih kan ya? Gimana? Oh, silaturahim. Loh, silaturahim itu berkahnya luar biasa. Orang silaturahim itu barang siapa kata Nabi yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan ayyusatallahu fi rizkihi, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Ke orang tua, sungkem cium tangan orang tua. Suksesnya anak itu mau nyium tangan orang tua. Suksesnya anak dielus kepalanya sama orang tua. Suksesnya anak ketika dia mandang wajah orang tuanya dengan kasih sayang, dan orang tuanya pun memandang anak ini dengan pandangan ridho. Itulah suksesnya anak. Bagaimana di perantauan mau sukses orang untuk Bali? Orang untuk Bali gak bisa pulang. Dari mana dia dapat doanya orang tua, dapat elus dan orang tua, cium tangannya orang tua dari mana? Tapi nek wisata boleh, ya toh? Nek wisata boleh. Terus ziarah ke kuburan boleh. Nek mudik enggak boleh. Itulah jenengane mbleguduk monyor. Ya Allah. Silaturahim. Itulah kenapa Nabi Muhammad akhirnya di akhir zaman ditinggalkan oleh umatnya. Tadi saya kembali ke yang awal tadi. Meninggalkan satu sunnah saja kita lemah. Dan sekarang udah berapa sunnah ditinggalkan. Ya Allah, murad marid kaum muslimin hancur, tidak ada kesatuan satu dengan yang lain. Satu sunnah ditinggalkan kalah menang. Sebanyak ini sudah kita tinggalkan. Ya Allah, maka mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah SWT. Hidupkan kembali pusaka Nabi, sunnah Nabi. Jangan sampai. Jadi saya itu walaupun begitu bukan berarti saya meremehkan loh ya. Masker tetap saya bawa. Gue jogo-jogo nih ana petugas. Nek ana polisi tak nggo. Nek ora ya ora. Menghormati. Tapi saya tidak menyepelekan, tetap saya bawa. Saya ingat kata Ustaz Kang Puji kemarin di Al-Hikmah tempat saya. Masya Allah, betul itu. Kalau di luar taati pemerintah, yang masjid taat karo Gusti Allah. Bener itu. Di masjid itu ikut aturannya Allah, di luar ikut aturan pemerintah. Nah, para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai Allah, kan sudah di sunnah itu sudah lengkap loh. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang membaca kalimat ini, doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakannya, baik yang bersumber dari langit maupun dari bumi. Gak ada. Mau jenengan hafalkan doa itu aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Aman. Insyaallah aman, enggak usah khawatir. Aman. Itu yang jamin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai masker, hand sanitizer. Yang jamin selamat siapa? Satgas Covid. Aku yakin, jangan percaya dengan Satgas Covid. Orang itu nggak pernah berbohong. Siapa yang jamin? Rasulullah itu orang yang tidak pernah berdusta. Pernah beliau mengatakan, siapa yang membaca kalimat itu 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, aman. Tidak akan ada yang dapat membahayakannya, baik dari langit ataupun dari bumi. Percaya saja sama Nabi Muhammad SAW. Percaya sama Nabi Muhammad. Wong sampai saya pernah cerita, Sayyidina Khalid bin Walid itu ditantang orang kafir. Ya Khalid,
siapa Tuhanmu? Allah. Yang menyelamatkanmu? Allah. Yang melindungimu ketika kau dalam ancaman, dalam bahaya? Allah. Ya udah, minum ini air ini. Ini air sudah saya kasih racun. Tunjukkan Tuhanmu menyelamatkanmu dengan kau minum air ini. Coba kau minta perlindungan kepada Tuhanmu. Ya Khalid pegang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Gelap. Tidak apa-apa. Kata orang kafir tadi, mati paling mati. Orang kok paling ngurus. Orang kali dulu main tren. Orang sampai sore nggak apa-apa. Pulang dia, paling besok pagi dia udah mati di atas ranjangnya. Pagi datang orang kafir. Khalid masih segar bugar. Ya Khalid, kenapa kok? Enggak. Enggak apa-apa. Pusing. Enggak. Kopi. Enggak apa-apa. Kok bisa? Tuhanku yang melindungiku. Lalu dia katakan, ya Khalid ajarkan saya masuk Islam. Dia masuk Islam. Dengan melihat Sayyidina Khalid menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam dia. Tapi jenengan nggak usah melu-melu. Baikon, Bismillahirrahmanirrahim. Ragu-ragu dia. Ragu-ragu, baikon, gelek-gelek. Busane metu kabeh. Umrohe metu. Wassalam. Bar melu pengajiane Ustaz Adi. Wah. Parah. Berarti Anda DDR. Daya dongnya. Itu untuk Sayyidina Khalid yang keyakinannya kuat dan tidak mencari bahaya. Kalau kita jangan cari bahaya. Tidak boleh mencari bahaya. Nah, seperti itu bagaimana dahsyatnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kerjakan sunnah-sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hidupkan sunnah Nabi. Banyak minta doa kepada guru, kepada ustaz, Kang Puji, minta doa. Ini ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ustaz. Itu minta doa. Doanya guru kepada murid itu lebih cepat mendatangkan ilmu daripada usaha murid yang bertahun-tahun untuk memahami satu ilmu. Saya ulangi, doanya guru kepada muridnya itu lebih cepat mendatangkan ilmu daripada usahanya murid yang bertahun-tahun memahami ilmu. Jadi ketemu guru itu minta doa, bukan minta foto. Ustaz, foto Ustaz. Pak Kiai foto, Kang Puji foto. Selfie. Lupa dia minta doa. Minta doa. Apalagi di zaman seperti ini. Banyak minta doa kepada orang-orang yang kita pandang dia orang soleh. Insya Allah dia beliau doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah. Dan ketika kita mendirikan sunnah atau mengerjakan sunnah, perbanyaklah niat dalam sunnah. Jangan cuma satu niat. Rugi jenengan niat cuma satu. Contoh. Aku ini gede. Jenengan baca Quran. Kalau jenengan baca Quran, niatnya cuma baca Quran, dapatnya cuma itu. Rugi. Niatkan yang banyak. Biar pahalanya juga banyak. Jangan cuma niat baca Quran tok. Saya niat baca Quran. Jangan gitu tok. Saya niat baca Quran karena Allah Ta'ala. Jangan gitu tok. Para ulama dahulu, para ulama salafus saleh, kalau tahu muridnya baca Quran, beribadah, tapi hanya pakai satu niat, dipukul sama para guru-gurunya. Bodoh kamu. Niat kok cuma satu, rugi kamu. Suruh banyak niat. Ya Allah, saya niat baca Al-Quran karena Engkau ya Rabb. Saya niat baca Al-Quran agar dapat pahalanya dari setiap hurufnya. Ya Rabb, saya niat baca Al-Quran agar Engkau angkat derajat saya. Ya Rabb, saya niat baca Al-Quran agar Engkau ampuni dosa-dosa saya sebanyak huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya Rabb, saya niat baca Al-Quran agar Engkau golongkan aku sebagai ahlul Quran. Saya niat baca Al-Quran ya Rabb agar nanti Al-Quran jadi syafaat bagi saya di hari kiamat. Dapatnya banyak. Satu niat, ya, satu ibadah untuk banyak niat. Tapi itu sunnah loh. Wajib jangan. Ya Rabb, saya niat sholat subuh sekaligus duha sekaligus itu. Gak itu. Ini hanya untuk yang sunnah. Tidak boleh dengan yang wajib. Yang sunnah. Niatkan yang banyak. Apa? Niat apa lagi? Sholat sunnah. Niatkan yang banyak. Ya Rabb, saya niat qobliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid. Boleh. Jadi cukup 2 rakaat. Karena memang
Hadisnya kan begitu, ya kan? Siapa yang masuk ke dalam masjid, fala yajlisu hatta raq'atain, jangan duduk sampai dia sholat raq'ataini, 2 rakaat. Nabi kan nggak nyebut rakaat ini apa tahiyat, apa qobliyah, atau sholat hajat, atau sholat apa, nggak jelas. Tapi nggak menyebutkan itu. Maka bebas. Begitu masuk ke masjid, langsung qobliyah, niat tahiyatul masjid, dapat. Niatkan. Datang ke majelis ilmu seperti ini, datang niatkan yang banyak. Ya Rabb, saya niat, 1, niatnya untuk thalabul ilmi. 2, ingin ketemu sama teman-teman yang saleh. 3, saya niatnya untuk silaturahim. 4, saya pengen niat dapat berkah dari majelis itu. 5, saya niat datang ke sini ya Rabb agar Engkau angkat semua dosa-dosa dan kesulitan-kesulitan saya. Saya niat datang ke sini ya Rabb, pengen untuk sebab kucing ya Rabb. Mas terakhir nih, yang terakhir. Jaluk ke kucing. Ya Allah, niatkan yang banyak itu pahalanya banyak. Bahkan puncaknya nih kata para ulama, kalau pengen amal kita kan sama Nabi beda. La ilaha illallahnya kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali kita ucap la ilaha illallahnya kita dengan 3 kali ucapan la ilahnya sahabat, itu beda nilainya, beda kualitasnya, nggak sama. Baca istighfarnya kita, baca tasbihnya kita, 10 kali 100 kali tasbihnya kita dengan 100 tasbihnya para ulama, beda nilainya dalam pandangan Allah. Lalu sebagian ulama mengatakan, sebagian guru itu mengatakan, karena itu niatkan amalmu itu seperti niatnya para guru-gurumu, para orang-orang saleh, ulama salafus saleh. Dan yang paling tinggi lagi, kita niatkan dalam beramal itu, amal sunnah ya, sebagaimana niatnya Rasulullah, yang paling bagus. Agar apa? Amal kita itu supaya sama dengan Rasulullah SAW. Ikannya baca Quran. Ya Rabb, saya niat baca Quran ini sebagaimana niatnya Rasulullah dulu ketika baca Al-Quran. Bayangkan, jadi dengan baca Quran sama niatnya dengan Rasulullah, pahalanya. Harapannya pahalanya sama. Bangun tengah malam mau sholat tahajud. Ya Rabb, saya niat sholat tahajud sebagaimana dulu Rasulullah niat sholat tahajud. Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan lakukan amalan sunnah diniatkan samakan dengan niatnya Rasulullah SAW. Saya niat datang ke majelis ya Rabb sebagaimana dulu para sahabat datang ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah besarnya pahalanya yang akan dengan raih, yang akan kita dapatkan. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT, karena itulah ini pusakanya Rasulullah SAW, warisannya Nabi. Ayolah kita hidupkan kembali sunnah Nabi. Jangan takut-takut ya. Ya, kita hargai keputusan pemerintah, kita hargai pemerintah, tapi jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan keyakinan kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mau sampai Nabi Adam, saya pernah cerita, doanya Nabi Adam aja membawa nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam aja berdoa itu nggak dikabul-kabul, sampai nyebut namanya Nabi Muhammad, bertawasul kepada Nabi Muhammad, baru dikabulkan oleh Allah. Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampuni dosa-dosaku. Baru diampuni dosanya oleh Allah. Setelah tawasul membawa nama Nabi Muhammad. Tawasul Nabi bismillah wabil hadi Rasulullah. Bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridho dan Allah tumbuhkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah dan ditumbuhkan kecintaan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, mohon untuk kita pahami kalimat ini. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, tidak bisa kita sampai ke Allah kecuali lewat pintunya Allah. Tak bisa sampai ke Allah kecuali lewat pintunya Allah. Apa pintunya Allah? Pintunya Allah adalah Rasulullah SAW. Maka sebelum sampai ke Allah, datangilah Rasulullah. Dan untuk sampai kepada Rasulullah harus lewat pintunya Rasulullah. Apa pintunya Rasulullah? Pintunya Rasulullah adalah sholawat. Sholawat adalah pintunya Rasulullah. Orang yang sering baca sholawat, nanti dia akan sampai kepada pintunya Rasulullah, sampai kepada Rasulullah SAW. Baca banyak sholawat. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk mudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana Rasul mengatakan, orang yang paling inna aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan.
Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Paling banyak. Kemudian kita dimudahkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada Kang Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.